Halo, kembali lagi di GP Media Channel bersama Kak Rey. Nah, kali ini kakak akan membahas soal tentang SNBT ataupun UTBK Subbab Penerangan Umum. Untuk soal-soalnya, yuk langsung kita simak di penjelasan berikut. Mau belajar TPS UTBK 2023 versi kurikulum merdeka? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 4 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak benefit lainnya. Harganya 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikut tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Siapa aja bisa ikutan loh, jadi jangan sampai ketinggalan. Bagi kalian yang lagi cari tryout UTBK dan ujian mandiri untuk masuk PTN, gak usah bingung karena GP Media menyediakan tryout UTBK dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 25.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Tunggu apa lagi? Yuk daftar sekarang! Oke, di soal yang pertama ini kita disediakan sebuah diagram diagram garis, kemudian di bawahnya itu disertakan dengan suatu tabel. Langsung aja kita baca pertanyaannya ya. Berdasarkan data tersebut, jumlah pengunjung terendah, kita lingkari terendah ya, dari kedua fasilitas tersebut. Oke, jadi di sini ada dua fasilitas, yaitu perpustakaan dan museum. Kita pengen tahu yang terendah. Ya gampang aja. Ini perpus yang paling rendah. Lihat, di Selasa nih ya, 180. Kemudian di museum pun sama, di hari Selasa yang paling rendah. Kamu tinggal dibandingkan saja dengan hari yang lainnya gitu ya. So, untuk soal ini sebenarnya cukup mudah, tinggal bagaimana cara membaca grafik, yaitu di hari Selasa ya. Jawabannya adalah yang B. Oke, untuk soal yang kedua, di sini disediakan dua premis ya. Premis yang pertama itu adalah tentang semua bentuk gratifikasi itu tidak terpuji dan sebagian dari menteri menerima gratifikasi. Nah, jika ada kata semua di premis dan sebagian, otomatis nanti kemungkinan besar kesimpulannya pasti sebagian ya, karena ini mewakili dua premis di atas ya. Jadi namanya simpulan itu harus mewakili semua premis yang disediakan. Jadi yang ini kita eliminasi karena depannya semua gitu ya. Kemudian yang A, sebagian dari menteri terpuji. Nah, ini kita tidak membahas tentang yang terpuji ya, karena bahasan dari yang di atas itu tentang yang menerima gratifikasi, di mana yang menerima gratifikasi itu tidak terpuji gitu ya. Yang C, sebagian dari menteri tidak terpuji. Nah, ini cukup mewakili dari dua premis di atas. Kenapa? Karena sebagian dari menteri tidak terpuji. Kenapa? Karena sebagian dari menteri menerima gratifikasi, di mana yang menerima gratifikasi itu adalah bentuk yang tidak terpuji ya. So, ini mewakili dari dua premis di atas ya. Untuk soal yang ketiga ya, nah ini sama dengan soal yang sebelumnya ya. Soal yang kedua itu diambil dari soal latihan ya, tadi kakak lupa. Nah, ini juga kita bahas soal latihan dari video sebelumnya ya. Ini tentang pola atau tentang deret ya gitu. Coba kita langsung aja analisisnya gimana polanya. Ini kakak bakal copyin ya sini supaya agak luas. Coba kamu perhatikan dari 1 ke 4 itu adalah selisih berapa? Ini adalah selisih 3. Ini kemudian selisih 6. Kemudian di sini selisihnya 12 dan di sini selisihnya 24. Kamu perhatikan pola penambahannya. Ini adalah dikali 2. Ya, ini kali 2, kali 2 juga. Nah, otomatis dengan pola yang kuat seperti ini, di pola selanjutnya juga tinggal dikali 2 ya. Ini 24 dikali 2 jadi 48. Otomatis akan ditambah 48. Jadi 46 ditambah dengan 48 itu menghasilkan 94 ya. So, nilai X yang memenuhi adalah yang D, 94. Oke, jadi itu soal-soal SNBT ataupun UTBK tentang penerangan umum ya. Jadi tadi sudah kakak sediakan beberapa soal. Kakak juga sudah sediakan untuk latihan soalnya. Silakan nanti kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar. Untuk soal-soal selanjutnya silakan pantengin terus GP Media Channel. See you di next video. Sampai jumpa.